Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layaya dengan NIM 24650079. Baik, saya di sini akan mereview tugas 2 di pertemuan keempat, yaitu tentang jenis-jenis perangkat mikrokontroler. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Klasifikasi berdasarkan arsitektur, yaitu yang pertama arsitektur Harvard, yaitu memisahkan memori, program, dan data. Yang kedua itu akses lebih cepat. Dan klasifikasi yang berikut yang kedua itu arsitektur von Neumann, yaitu yang pertama satu jalur untuk program dan data. Berikutnya itu struktur lebih sederhana. Klasifikasi berdasarkan lebar data itu yang pertama 8 bit. Contohnya AT-Mega 328 dan AT ini 85. Dan each 16F yang berikutnya itu 16 bit. Contohnya MPS MSP 430 dan PIC 24. Yang terakhir itu 32 bit. Contohnya ARM Cortex M ESP 32. Baik, yang berikutnya itu mikrokontroler AVR. Contoh serinya ATmega 328P dan ATmega 2560 dan AT-Tiny 85, yaitu kelebihannya arsitekturnya cepat, mudah diprogram oleh Arduino. Yang berikutnya itu dokumentasi cukup lengkap. Kekurangannya itu tidak cocok untuk aplikasi yang berat, yaitu ATmega 328P. Ini ATmega 328P adalah mikrokontroler AVR 8 bit yang paling populer karena digunakan pada Arduino Uno menggunakan arsitektur Harvard dan teknologi RISC, sehingga memiliki efisiensi instruksi yang tinggi. Spesifikasi utamanya itu yang pertama arsitektur AVR 8 bit, float speed 16 MHz, flash memorinya 32 KB, RAM 2 KB, EEPROM 1 KB, input-outputnya pinnya 32 pin, variabelnya ADC 10 bit PWM, dan berikutnya yang ketiga ini ATmega 260. ATmega 2560 adalah versi lebar, dan ATmega 328P digunakan pada Arduino Mega, cocok untuk proyek yang kompleks membutuhkan banyak pin dan memori. Spesifikasi utamanya itu arsitekturnya AVR 8 bit, float speednya 16 MHz, flash memorinya 256 KB, RAM-nya 8 KB, EEPROM 4 KB, pinnya 86 bit. Peripheralnya lengkap, UART 16 channel, ADC 10 bit, 15 PWM, dan SPI 12C, serta 6 timer, lebih banyak daripada ATmega 328P. Yang itu ATmega AT-Tiny. AT-Tiny adalah mikrokontroler AVR mini berukuran sangat kecil, seperti jumlah pinnya sedikit namun tetap kuat untuk aplikasi kecil seperti sensor, variabel device, atau proyek yang sederhana, proyek kita. Spesifikasi utama itu AVR-nya 8 bit, float speed-nya 8 MHz, dapat juga 20 MHz dengan tambahan kristal. Flash memorinya 8 KB, RAM-nya 512 bit, dan
ROM 512 bit dan pin 6 pin. Yang berikut itu mikrokontroler PIC. Contoh serinya PIC16F877A, dan yang kedua itu PIC18FA4550. Kelebihannya stabil untuk industri, banyak modul bawaan. Kekurangannya itu programnya lebih kompleks. Ini dia contoh mikrokontroler PIC-nya. Baik, kita masuk ke yang berikutnya itu PIC16F877A. PIC ini 16F877A ini adalah mikrokontroler 8 bit dari keluarga PIC 16 yang sangat populer di dunia pendidikan dan industri skala kecil karena stabil, mudah didapat, dan dokumentasinya lengkap. Spesifikasi utamanya itu dari arsitektur, dia reach 8 bit, slotnya hingga 200 MHz, flash memorinya 14 KB, RAM-nya itu 368 bit, EEPROM itu 256 bit, pinnya itu sampai 30 pin, periferalnya itu 10 bit ADC, 8 channel, dan 2 CCP PWM, UART, SPI, dan 12 C. Timernya itu dari 0, 1, 2, watchdog, team, dan intergroup sistem lengkap. PIC16F877A ini merupakan mikrokontroler 8 bit dari keluarga PIC18, namun dengan fitur jauh lebih canggih dibandingkan PIC16F877A. Seri ini populer dikarenakan mendukung USB 2.0 sehingga sangat sering dipakai oleh perangkat yang terhubung ke komputer. Spesifikasi utamanya itu headcam RIS 8 bit, slotnya hingga 48 MHz, flash memorinya 32 KB, RAM-nya RAM 2 KB, EEPROM-nya 256 bit, pinnya itu sampai 35 pin. Periferalnya itu USB-nya 2.0 full speed, 12 Mbps, 10 bit dengan 13 channel, PWM scope, UART, dan yang terakhir. Baik, mikrokontroler ARM Cortex M. Contoh serinya STM32F103 atau STM32F407. Kelebihannya performa lebih tinggi, fiturnya lengkap seperti DMA, ADC tinggi. Kekurangannya itu kurvanya belajar lebih sulit. Ini dia contoh gambar mikrokontrolernya, ini sampingnya. Di sini STM32, berikutnya itu STM32F103 Cortex M3. Ini adalah mikrokontroler berbasis ARM Cortex M3. Ini sangat populer terutama pada board Blue Pill. Mikrokontroler ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan performa yang lebih tinggi, tetap dayanya, namun tetap daya yang hemat. Spesifikasi utamanya itu ARM Cortex M3 32 bit, slotnya hingga 72 MHz, flash memorinya itu 16 sampai 128 KB tergantung variannya. RAM-nya, SRAM-nya 6 sampai 20 KB. Ini itu dia 37 sampai 51 pin. Pin fitur atau periferal 12 bit. Berikutnya itu ADC-nya 10 sampai 16 channel, 12 bit ADC pada beberapa varian. Yang berikutnya itu STM32F407 Cortex M4F. Ini adalah mikrokontroler ARM yang Cortex M4 ini sulit untuk di floating, poinnya FPU, dan kecepatannya sangat tinggi. Banyak digunakan dalam aplikasi audio processing
processing, robotika tingkat lanjut, dan sistem industri, dan sistem real time. Spesifikasi utama core yaitu ARM Cortex M4 32 bit dengan FPU clocknya hingga 168 MHz, flash memorinya 512 KB sampai 1 MB, RAM-nya itu sampai 128 KB hingga pin-nya itu 140. Fitur perhalanya itu ADC 12 bit dengan 24 channel dan DAC 12 bit dengan 2 channel. Ethernet, MOCUS USB, OTG Phase atau A, dan bus 12S audio untuk menyimpan SD card, kamera interface, DCNI, PWM, Premier Advance, DMA tingkat lanjut, Edward DSP, Instruction Set. Microcontroller 8051 atau 8051, contohnya serinya itu AT89S51 atau AT89C52. Kelebihan itu sederhana untuk pembelajaran, kekurangannya itu teknologinya lebih lama. AT89S51 ini adalah microcontroller 8 bit buatan Atmel yang sekarang microchip yang kompatibel penuh dengan arsitektur Intel 8051. Microcontroller ini banyak digunakan untuk aplikasi pembelajaran, kontrol sederhana, hingga sistem otomatis yang kecil. Fitur utamanya itu pada memori flashnya 4 KB, RAM internalnya sampai 12 byte, EEPROM-nya itu tidak tersedia, pin-nya itu sampai 32 pin, tergantung portnya itu 0 sampai 3. Timnya itu sampai 2 tim atau counter. Push start ini ada serial portnya. Ethernet port itu 6 sumber interupsi, kecepatannya hingga 24 MHz. Instruksinya setnya itu kompatibel 851 dengan 111 instruksi. AT89C52 ini adalah pengembangan dari AT sebelumnya 89S51 dengan peningkatan kapasitas memori flash dan fiturnya ditambahan. Tetap mengusung arsitektur 8051. Fitur utamanya itu dia lebih tinggi, memori flashnya 8 KB, 2 kali lipat dari AT89S51. RAM internalnya itu 560 byte, lebih besar. EEPROM-nya tidak tersedia, sedangkan pin-nya itu 32 pin input output. Tiga tim itu lebih banyak daripada dua pada AT8951. Besarnya itu besar, ada dia interupsinya dari 89 interupsi, kecepatannya hingga 24 MHz. Microcontroller Lotte ini atau ISP 8266 atau ISP32. ISP ini dia terhubung untuk WiFi terintegrasi yang murah. Dia ISP32 ini WiFi ada fiturnya itu ditambahkan WiFi Bluetooth 32 bit, performanya lebih tinggi, cocok untuk pilot dan smart home. ISP8266 ini adalah microcontroller WiFi yang sangat populer karena harga mudah diprogram dan hemat daya, banyak digunakan pada IT skala kecil. Fitur utamanya itu CPU-nya Tensilica L168 dengan 32 bit, dia dengan 80 sampai 160 MHz kecepatannya. Wifi-nya itu 802.11 bn. Flash-nya itu sampai 512 sampai 16 bit tergantung modul.
CPU itu dia sampai 17 pin, ADC-nya itu satu channel 10 bit, PWM-nya ada, protokolnya UART, SPI 12C, mode WiFi-nya itu stasiun, access point atau keduanya. ESP32 ini dia variasinya lebih canggih dari ESP8266 dengan 2 core Bluetooth, I/O lebih banyak serta fitur sensor internalnya. Fitur utama di CPU-nya itu 2 core Tensilica dengan X6 sampai 116 sampai 240 MHz. Wi-Fi-nya itu dia 802.11 BKM. Bluetooth-nya klasik tambah PLI. Yo itu dia 34 pin dengan ADC channelnya itu sampai 18 channel 12 bit. DAC-nya 2 channel, PWM-nya hingga 16 channel. Sensor internalnya itu hal sensor, touch sensor. Protokolnya itu ORT, SPI 12C, EAN, dan 12S. Microcontroller MSP 430 adalah keluarga microcontroller 16 bit yang dibuat oleh Texas Instruments, terkenal dengan ultra low power consumption yang sangat hemat daya. Banyak digunakan pada sistem sensor berbasis baterai, wearable device, medical device, portable, alat ukur, meteran, instrumen industri, aplikasi yang membutuhkan konsentrasi daya sumber yang rendah. Microcontroller MSP 430 fitur utamanya arsitektur 16 bit bridge ini ya instruksinya sederhana dan efisien. Eksekusinya dapat digunakan konsumsi daya minimal. Ultra low powernya ini MSP 430 ini memiliki beberapa model yang hemat. Mode PONO LPM4 low power modes dapat beroperasi dengan konsumsi hanya lebih dari satu. Sangat cocok untuk perangkat baterai yang ingin bertahan bertahun-tahun. Yang berikutnya itu closing system fleksibel. Internalnya DCO-nya digital control osiklator. Kristal internalnya berfrekuensi rendah dengan 32.768 KHz. Memorinya itu flashnya itu 1 KB sampai 256 KB, RAM-nya itu 128 bit sampai 18 KB. Perangkat periferalnya itu tergantung seri yang mendukung ADC-nya 10 bit atau 12 bit, DAC-nya beberapa model, tim R dan tim B, artinya ESP, temperatur analognya, watt docking, timnya. Kesimpulan masing-masing jenis mikrokontroler ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan penggunaan khas sesuai kebutuhan aplikasi. Pada yang pertama itu microcontroller AVR ini, ATmega ini, contohnya ATmega 328P dan ATmega 260 ini, ATmega 85 ini, dia mudah diprogram, Arduino, dan friendly, cocok untuk pemula dan proyek hobi hingga prototip. Yaitu fiturnya itu cukup lengkap, hemat daya, dan murah. Keterbatasannya itu clock relatif rendah, 16-20 MHz, tidak cocok untuk aplikasi berat. Kesimpulannya itu sangat ideal, dan pembelajaran sistem embedded-nya itu sederhana, menengah. Pada mikrokontroler pitch 16F ini dan pitch 18F ini, contohnya pitch 16F877A dan pitch 18F550 ini banyak digunakan di industri dan pendidikan. Perangkat analognya lebih kuat,
DCM, PWM, dan timnya 18 ini lebih modern, memiliki USB dan kecepatan yang lebih tinggi. Toolnya resmi MPL LAB sangat lengkap. Kesimpulannya, PC ini cocok untuk aplikasi industri skala kecil menengah dan membutuhkan kestabilan dan kendala. Pada yang ketiga ini ARM Cortex M ini STM 32 series, contohnya itu dengan performa yang sangat tinggi, clocknya hingga ratusan MHz, banyak peripheralnya yang canggih, DAN, USB, ATG, dan DMA 12S, DPS, cocok untuk sistem real-time, robotik, pengolahan sinyal, dan IT canggih. Kesimpulannya, STM32 ini adalah pilihan yang terbaik untuk aplikasi profesional dan industri memerlukan performa yang tinggi. Pada microcontroller 8051 ini, di AT89S51 ini salah satu arsitektur tertua dan banyak yang dipakai di dunia pendidikan. Mulai dipahami dan isi konsepnya dasar microcontroller, fitur utama sederhana dan kecepatan yang rendah. Kesimpulannya itu 8500 ini cocok untuk microcontroller dasar untuk pelajar arsitektur, namun kurang sesuai untuk aplikasi modern. Microcontroller IT ini ESP8266 dan ESP32 ini ya, ESP8266 ini WiFi-nya lebih murah, dan hemat daya untuk prototipe IT sederhana. Di dua ini dia ditambah Bluetooth 2 core, fiturnya sangat lengkap, DAC banyak, DAC-nya PWM tinggi, komunikasi besar dan murah, diprogram Arduino atau IDF. Kesimpulannya itu adalah pilihan terbaik untuk aplikasi IT karena koneksinya rileks, bawaan, dan performa yang kuat. Microcontroller ultra low power MSP 430, yaitu konsumsi dayanya sangat rendah, pro-ampere, dan analog presisi tinggi, cocok untuk sensor, variable, device, alat medis, metering, dan performa moderat ini 16 sampai 25 MHz. Kesimpulannya itu sangat ideal untuk perangkat berbasis baterai yang harus bertahan bertahun-tahun. Dari seluruh microcontroller ini, yang pertama itu pemula dan pendidikan itu yang cocok AVR, ATmega, C16, dan 851. IT dan konektivitasnya itu ESP8266 dan ESP32. Untuk aplikasi industri performa tinggi itu dia cocoknya itu STM32, ARM Cortex M, sedangkan aplikasi yang hemat daya ekstrim itu MSP430. Aplikasi yang sedangkan kelima itu aplikasi industri tradisional itu Pitch 16F dan Pitch 18F ini masih microcontroller didesain untuk kebutuhan berbeda-beda. Tidak ada yang paling bagus karena pemilihan microcontroller ini tergantung pada performa dan kebutuhannya, yang konsumsi dayanya, harganya, ketersediaan fiturnya, kompleksitas aplikasi, konektivitas Wi-Fi, Bluetooth jika diperlukan. Baik, itulah video singkat penjelasan dari saya. Bila ada dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan kalau wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.